117. Alvaro mengembangkan senyumnya ketika pekerjaannya selesai tepat waktunya. Alvaro mengira bahwa pekerjaannya akan selesai lama, tapi kenyataannya tidak. Belum pukul 5, ia sudah tiba di rumah. "Sore, Mi, Bun," sapa Alvaro membuat keduanya berhenti bercerita, lalu sama-sama melihat Alvaro. "Sore, Stella mana Bun, Mi? Tumben hanya berdua, biasanya bertiga," ujar Alvaro karena tidak menemukan wanitanya di antara Maria dan Bunga. "Ada di kamar sedang istirahat," jawab Maria membuat Alvaro menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu Alvaro masuk kamar dulu ya, Mam, Bun." "Iya." Alvaro meletakkan tas kerjanya di atas meja rias Stella serta sepatunya pada rak sepatu. Karena kalau Stella tahu ia meletakkan sepatu sembarangan, Stella akan memarahi Alvaro. Alvaro tersenyum karena melihat Stella sedang tidur memunggunginya. Alvaro lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia harus membersihkan diri, setelah itu ia akan membangunkan Stella. Sesuai rencana hari ini, ia dan Stella akan makan di luar. Kurang lebih 15 menit Alvaro telah selesai mandi. Setelah berpakaian rapi, Alvaro membangunkan Stella dengan lembut. "Sayang, bangun, kita harus bersiap untuk makan malam sesuai dengan rencana kita," ujar Alvaro lembut namun tidak ada sautan dari Stella. Alvaro khawatir. Dengan pelan ia membalik badan ke Stella ke arahnya. Keringatan bercucur di dahi dan leher Stella serta di leher Stella. Belum lagi badan Stella panas dingin membuat Alvaro setengah mati khawatir. Dengan cepat Alvaro menggendong Stella dan membawa Stella ke rumah sakit. "Mam, Bun, tolong beritahu supir untuk menyiapkan mobil," ujar Alvaro membuat Maria dan Bunga langsung berdiri dan mencari supir. Maria pergi menyiapkan mobil, sementara Bunga ia mengangkat telepon dari sesama telepon teman dokternya yang sekarang sedang bertugas di Belanda. "Ya, katakan ada apa?" ujar Bunga dengan cepat bahkan dengan satu nafas. "Jangan bertele-tele, aku tidak ada waktu sekarang." Setelah mendengar penjelasan temannya, itu Bunga mengembangkan senyumnya tak henti-henti. Ia berterima kasih pada Tuhan. Bunga segera menyusul ke arah mobil Alvaro. Ia akan memberitahu kabar baik pada Bambam karena pria itu yang tahu tentang hal baik ini. Alvaro menundukkan kepalanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Alvaro tak henti-henti menangis. Ia begitu sedih sekarang di dalam sana. Istrinya sedang berjuang hidup dan mati. Alvaro seakan nafasnya telah dicuri paksa oleh seseorang karena dokter belum keluar dari memeriksa Stella. Maria menatap langit-langit rumah sakit. Ia berdoa pada Tuhan untuk memberikan Stella kesempatan hidup. Bunga tidak meminta banyak hak. Ia hanya ingin putrinya sadar saja. Hanya itu, tidak ada yang lain. Bram yang menerima telepon kalau putrinya sedang masuk ke rumah sakit langsung ke rumah sakit. Tadi ketika ia baru saja pulang kerja, Bunga menelponnya dan mengatakan kalau Stella dirawat rumah sakit. Bahkan tanpa ganti pakaian kerjanya, tadi Bram langsung ke rumah sakit. Ia khawatir pada keadaan putrinya saat ini sekarang. Di dalam sana, Dokter Bambam dibantu dengan 2 dokter lainnya berusaha sangat keras untuk membuat Stella kembali sadar. 100 J, teriak Dokter Bambam. 150 J, 200 J. Tit. Bahu Dokter Bambam lemas karena Stella tidak bisa diselamatkan. Sekarang ia bahkan menangis, bukan karena ia dokter yang selama ini menangani Stella, tapi banyak seorang yang telah tahu betapa banyak penderitaan Stella. "Istirahatlah yang tenang, Nak. Sekarang penderitaanmu sudah berakhir." "Tamat." Tapi bohong, WK sekarang 7 partan lagi bakal tamat, jadi stand terus ya. Jangan lupa like dan komen dan share ke teman-teman kalian.